Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini cerah ya kebetulan. Alhamdulillah. Sehat semua? Ada yang tidak masuk? Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong yang masih menggunakan jaket untuk dilepas terlebih dahulu. Karena ini cuacanya cerah, saya rasa nggak ada dingin-dinginnya ya. Silakan dilepas, ayo mas, mbak, dilepas dulu. Oke, kalau sudah silakan Kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang didapat pada hari ini berkah. Amin. Doa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih. Ada yang tidak masuk tadi? Ada. Sambil saya presensi, sambil dicek kanan kirinya mungkin masih ada sampah, boleh dibuang ke tempat sampah. Oke, sudah. Ya. Sambil cek, karena kebersihan kelas itu juga berpengaruh terhadap kenyamanan kalian dalam belajar ya. Agatha, Alfariski, Aloysius, Anggun, Audi, kemarin nggak masuk ya Audi ya. Aulia, Azril, Darren, Destia, Erli, Fauza, Huilin, Kevin, Mailinda, Marcelino, Meilani, Muhammad Davendra, Muhammad Revianto, Mufat, Muhammad Javier. Kemana kemarin Javier? Sakit bu. Sakit kok. Nabila, Naila, Nanda, Natasha, Nur Ilma, Randi, Rashid, Rekian, Retno, Rizky, Salwa, Syifa, Wen, Zahra. Sakit juga. Oke, jadi memang kondisinya sekarang itu cuacanya sedang ekstrim ya. Jadi mohon untuk menjaga kesehatan kalian. Oke. Baik, untuk selanjutnya silakan dibuka LKS-nya bab 3 berkaitan dengan materi diferensiasi dan diferensiasi sosial. Ada di dalam Yuk, silakan bukunya dibuka. LKS halaman 56. Kemarin saya juga sudah memberikan tugas untuk membuat mind map. Sudah dibuat atau belum? Oke, sudah membuat mind map? Belum? Berarti belum membaca materinya? Belum. Ya wes, nggak apa-apa. Maka nanti ketika saya menjelaskan, tolong untuk diperhatikan terlebih dahulu. Nanti saya beri waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan teman kalian setelah saya menjelaskan materi. Oke, untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah kondisinya sehat semua yang ada di sini.
Untuk materi hari ini kita membahas tentang diferensiasi sosial, di mana diferensiasi ini merupakan salah satu bentuk dari apa kemarin? Kemarin yang kita bahas apa? Bentuk-bentuk struktur sosial. Apa hubungannya dengan struktur sosial? Ayo. Apa hubungannya dengan struktur sosial? Merupakan salah satu bentuknya. Iya. Jadi diferensiasi di sini adalah bentuk dari struktur sosial, di mana diferensiasi ini membahas tentang keberagaman atau adanya kesetaraan dari status dan peran yang ada di dalam masyarakat karena dianggap secara horizontal. Oke, silahkan dibaca sebentar. Baik ya, kita lanjutkan setelah kalian membaca. Nah, jadi tujuan kegiatan pembelajaran hari ini berkaitan dengan ada beberapa hal. Jadi yang pertama diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan konsep dari diferensiasi sosial itu apa. Nah, jadi sebisa mungkin kalian itu menjelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi ketika kita mampu mengkonsepkan menurut pemikiran kita, ini biasanya akan lebih paham. Yang kedua, diharapkan kalian nanti mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari diferensiasi sosial itu apa? Ciri-cirinya. Terakhir, diharapkan kalian mampu menyimpulkan dari bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Bentuknya, kemudian kalian juga mampu mencontohkan dari bentuk diferensiasi sosial tersebut. Gitu. Paham ya? Kemudian untuk kegiatan kita hari ini untuk alurnya. Nah, kalau kemarin kalian menjalankan permainan di mana kalian harus mengerjakan satu persatu tapi tidak ada presentasi ke depan. Nah, kita hari ini menggunakan number head together. Dalam artian number head together itu berarti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah. Nah, tapi nanti harus dipresentasikan. Siapa yang presentasi? Yang presentasi adalah ditunjuk. Jadi misalkan saya bilang nomor 3, berarti perwakilan dari kelompok yang nomor 3 harus maju ke depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Nah, jadi ini nanti menunjuknya apa ya? Memanggilnya secara acak gitu. Jadi mohon nanti ketika berdiskusi jangan hanya diem aja. Kalian harus proaktif juga dalam kegiatan diskusi kalian. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, bisa. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke materinya. Oke, muncul ya, kelihatan dari belakang. Oke, jadi ini tolong untuk HP-nya ditaruh dulu, kita fokus ke layar dulu sebentar. Tuh, nanti tak kasih waktu untuk kalian browsing dan sebagainya, tenang saja. Nah ini ada beragam warna kulit di gambarnya itu ya. Jadi di situ ada beragam warna kulit atau yang biasa disebut dengan ras. Kalian termasuk yang warna kulitnya yang mana berarti? Kita. Ini yang kemarin nih. Nah ini. Javier bisa dibaca coba pengertian dari diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau sederajat, misalnya profesi, jenis kelamin, agama, dan ras. Ya. Sederajat atau horizontal, kemarin sudah sempat disinggung. Kalau sederajat berarti kalian dianggap posisi setara gitu ya, atau biasanya di diferensiasi sosial ini dianggap hanya beragam. Kalau yang stratifikasi kemarin kan kalian dianggap pengelompokannya secara bertingkat atau vertikal, sehingga nanti akan ada orang-orang yang statusnya naik, ada orang-orang yang statusnya turun. Ini dari
diferensiasi. Maka contohnya apa? Di sini contohnya ada profesi, jenis kelamin, agama, dan ras. Yang kelihatan jelas di sini ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Apakah kedudukan kalian sama di dalam masyarakat? Realitasnya ya, realitasnya bukan idealisnya. Kalau idealisnya kan sama. Yang kalian rasakan di lingkungan masyarakat samakah atau berbeda? Bedanya seperti apa? Contohnya? Gimana? Piye Rizky, contoh yang perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu yang seperti apa? Yang kamu rasakan? Gimana? Apakah yang laki-laki ini punya kesempatan lebih banyak dibandingkan perempuan di masyarakat? Iya enggak? Hah? Apakah jenis kelamin laki-laki di sini memiliki kesempatan yang lebih banyak dibandingkan perempuan di masyarakat yang kamu temui? Iya enggak? Enggak. Kalau kita lihat di masyarakat kita, baik laki-laki dan perempuan ini bisa apa ya istilahnya sama-sama mempunyai kesempatan, misalkan dalam bekerja. Peluang kerja itu bisa diambil baik oleh laki-laki dan perempuan. Kalau di masa dulu mungkin lebih ke patriarki sekali ya, di mana kesempatan itu lebih banyak diberikan kepada jenis kelamin laki-laki kayak gitu. Selanjutnya ada ini dalam masyarakat plural atau masyarakat majemuk ini diferensiasi sosial dibagi menjadi 3 atau cirinya itu berdasarkan 3 ciri. Ada sosis bufika di situ ya. Loh, iya kan? Kan jualan sosis piye toh? Nah, sosis bufika di sini dengarkan dulu. Sosis bufika di sini yang pertama, sos itu berdasarkan ciri sosial. Jadi diferensiasi di sini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan. Kemudian yang kedua, bu itu berdasarkan ciri budaya. Kalau ciri budaya berarti apa? Ya, atau berkaitan dengan adat istiadat yang sudah ada di dalam masyarakat. Terakhir V berarti ciri fisik, berkaitan dengan perbedaan ciri fisik. Bisa jenis kelamin, bisa warna kulit, bentuk rambut dan sebagainya. Ini masuk ke ciri fisik. Saya tanya dulu, kalau misalkan kalian ketemu orang-orang yang kulitnya putih, tinggi, rambutnya blonde dan sebagainya. Sedangkan kalian sendiri, mohon maaf, kita kan hampir sama ya. Kulitnya ya kulitnya putih kecoklatan. Kemudian hidungnya juga mancung, tapi mancungnya ke dalam gitu ya. Kemudian tingginya ya standar lah ya, standar tingginya orang Indonesia berapa sih? Biasanya kan antara 150 sampai 170 istilahnya. Yang 180 ke atas ini biasanya udah sangat jarang istilahnya kan kayak gitu. Nah, ini kan ciri fisiknya terlihat berbeda, tapi sebenarnya posisinya atau setara atau sama. Jadi tidak ada perlakuan khusus bagi kelompok-kelompok dengan ciri fisik yang lebih apa ya, katakanlah lebih, misalnya lebih putih atau lebih tinggi dan sebagainya. Harusnya seperti itu gitu. Bisa dipahami? Diingat-ingat ada sosis bufika ya, sosial, budaya dan fisik, itu ciri-cirinya. Diingat-ingat. Nah, ini selanjutnya adalah bentuk dari diferensiasi sosial. Di situ yang pertama ada diferensiasi ras. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ras di sini adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan.
Bisa diubah nggak? Ras bisa diubah nggak? Bisa Bu, sekarang ada operasi plastik. Iya kan? Tapi nanti akan terlihat ketika kalian memiliki keturunan, karena itu tidak bisa dirubah kecuali kalau keturunan kalian oplas kalian. Iya kan? Nah, ini yang dikatakan sebagai ciri fisik bawaan dari sejak kalian lahir. Jadi apa yang terlihat setelah kalian lahir, mau itu kulitnya hitam, putih, merah, kuning, hijau, rambutnya lurus, rambutnya keriting, rambutnya berombak dan sebagainya, warna matanya biru, coklat, hijau, kan ada ya yang kayak gitu. Nah, ini itu disebut dengan ras. Paham? Oke. Dalam. Berarti diferensiasi ras sama fisik itu sama ya? Hampir sama. Iya. Ras itu pengelompokan berdasarkan ciri warna kulit biasanya, atau biasanya disebut dengan berdasarkan ciri fisiknya. Seperti itu. Ya. Ya, nanti habis ini kita bahas ras di dunia itu cuma ada berapa kayak gitu. Nah, ini. Ras di dunia itu cuma ada 3. Yang pertama Kaukasoid, yang kedua Mongoloid, dan terakhir ada Negroid. Kita orang Indonesia masuk ras mana? Kita orang Indonesia masuk ras mana? Masuk ke Mongoloid, atau biasanya turunannya di Malayan Mongoloid. Anggun coba dibaca ciri-ciri dari ras Kaukasoid. Ciri-cirinya saja. Iya itu yang di papan, silahkan dibaca. Iya. Ras Kaukasoid banyak ditemukan di wilayah Eropa. Ciri-ciri ras Kaukasoid yaitu hidung mancung, kulit putih dan rambut pirang sampai coklat kepirang hitaman, dan kelopak mata lurus. Ya, jadi yang biasa kita sebut bule, ya kan, bukan bule ya. Bule ini adalah salah satu contoh dari ras Kaukasoid. Biasanya kita menemukan di dataran benua Eropa, Amerika dan sebagainya. Ini adalah ciri contoh dari ras Kaukasoid. Selanjutnya yang kedua ada ras Mongoloid, termasuk di benua Asia. Berarti kita masuk ras Mongoloid. Nah, soalnya saya nggak punya foto kalian, Cah. Jadi ini aja yang ditampilkan ya. Nah, ditemukan di wilayah Asia. Ciri rasnya kulit kuning sampai sawo matang. Kalian masuknya sawo matang apa kuningnya? Yang tahu kalian. Rambutnya lurus, kemudian bulu badannya sedikit, mata sipit. Ras ini juga biasanya lebih kecil dan pendek dibandingkan pada ras Kaukasoid. Kalau bule mohon maaf ya, biasanya kan bulunya banyak gitu ya. Selanjutnya terakhir ada ras Negroid. Nah, ras Negroid nih, tuh ya, jangan menilai orang dari tampilannya karena kita posisinya sama atau sederajat. Ras Negroid ditemukan di Afrika. Ciri-cirinya di sini biasanya rambutnya keriting, kulitnya hitam, bibirnya tebal, kemudian kelopak matanya lurus. Secara fisik biasanya mereka lebih kuat. Dalam gimana? Kuat dalam hal apa? Kuat dalam fisik tahu fisik ya, pekerjaan fisik lah ya, istilahnya seperti itu. Kalian itu mesti negative thinking loh. Orang Indonesia itu ya seperti itu ya, karena kalian kalau ditanya pilih lingkaran apa persegi, kebanyakan pasti milih lingkaran karena mindset kalian tuh sudah mengarah ke hal-hal seperti itu. Selanjutnya ada diferensiasi suku bangsa. Jadi kalau suku bangsa di sini merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas
dan biasanya diikat oleh ikatan darah dan nenek moyang yang sama. Suku bangsa berarti suku Jawa, suku Batak dan sebagainya. Di sini biasanya kan ada ikatan darah atau ada nenek moyangnya yang sama-sama dari daerah situ kayak gitu. Nah, ini suku bangsa. Seorang pelaut. Iya, orang Indonesia kan dulu dikenal sebagai pelaut ya. Nah, persamaan suku-suku bangsa. Nah, ini biasanya yang pertama memiliki bentuk perserikatan, ya kan? Biasanya kalau kita di luar daerah itu kan pasti membentuk paguyuban dan sebagainya. Yang kedua, hak kepemilikan tanah, dan yang ketiga asas persamaan dalam hukum adat, dan terakhir ada dasar kehidupan sosial atas kekerabatan. Selanjutnya ada diferensiasi jenis kelamin. Bedanya jenis kelamin dan gender apa? Ayo. Jenis kelamin dan gender itu sama atau berbeda? Beda. Kalau jenis kelamin itu bawaan kalian secara biologis. Gak bisa dirubah, bisa deh sekarang. Saya mau ngomong gak bisa dirubah. Kalian tahu sendiri ada orang-orang yang merubah ciri biologisnya. Istilahnya kan seperti itu. Udah skip, nggak usah dibahas. Nah, jadi jenis kelamin ini adalah pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan ciri biologisnya. Kalian lahir itu jadi laki-laki dan perempuan, nggak ada yang bisa milih, ya kan? Itu kelihatan secara fisik, istilahnya kan kayak gitu. Tapi kalau gender ini pembagian laki-laki dan perempuan berdasarkan peran yang mereka jalankan. Perannya laki-laki dan perempuan itu berbeda, walaupun kedudukannya sama. Biasanya dianggap peran perempuan itu lebih enak, istilahnya kayak gitu. Karena hanya mengerjakan pekerjaan rumah, jerene ngono, ya kan? Mau bertukar posisi? Silahkan rasakan bekerja di rumah tiap hari dengan aktivitas yang sama dari jam 4 bangun, membersihkan rumah, ngomong anak-anak, kemudian sampai sore kegiatannya ya cuman kayak gitu, dan itu dilakukan tiap hari selama bertahun-tahun. Apa enggak stres kalian? Nah, yang mengatakan pekerjaan perempuan itu mudah, sedangkan ketika ada yang sesuatu yang salah sama anaknya, yang disalahkan pertama adalah perempuan, padahal anak itu tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Nah, kayak gitu. Jadi ini gender itu pembedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan perannya. Nah, sedangkan diferensiasi jenis kelamin di sini menekankan pada kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama. Di sini ada diferensiasi klan. Kalau suku bangsa kemarin berkaitan dengan kita yang tinggal pada daerah yang sama, punya nenek moyang yang sama atau adat istiadat yang sama. Kalau klan ini berkaitan dengan keturunan, lebih mengerucut lagi, ini berkaitan dengan kekerabatan. Jadi seperti genealogis, berkaitan dengan ikatan darah. Nah, klan di sini bisa dilihat ada istilah matrilineal, ada istilah patrilineal, oke ya. Segitiga di sini ini menunjukkan laki-laki, sedangkan ini perempuan. Maksudnya apa patrilineal dan matrilineal? Di sini ada seorang laki-laki dan perempuan yang menikah, kemudian dia punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau patrilineal itu garis keturunannya diambil dari seorang ayah. Ya, anak perempuannya tidak bisa meneruskan garis keturunan. Contohnya, misalkan ya, di keluarga suami saya ini masih patrilineal. Jadi karena saya menikah, kemudian anak saya itu ada punya raden di depan. Yang anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti ketika si anak laki-laki saya ini menikah, anaknya masih punya nama depan Raden. Tapi kalau anak perempuan saya nanti menikah, ini sudah nggak bisa meneruskan keturunannya. Paham nggak? Nah, itu yang dikatakan sebagai patrilineal, diambil dari garis keturunan laki-laki. Iya, gelar Raden dan sebagainya. Kalau matri ini berarti garis keturunannya diambil dari perempuan.
Jadi ketika kita menikah, yang harus dibeli itu yang perempuan. Tahu kan, harus membayar seberapa kayak gitu sesuai dengan pendidikan atau keluarga perempuan itu tingginya derajatnya berapa. Maka ketika laki-laki harus menikah, dia harus membayar mahar, istilahnya berapa ratus juta misalkan, atau berapa kerbau dan sebagainya. Nah ini berarti kalau seperti itu garis keturunannya diambil dari perempuan. Kalau laki-laki itu kayak masyarakat Padang. Ini Padang kan juga laki-laki ya yang dibeli, istilahnya kan kayak gitu. Jadi sempat dulu teman saya, dia berhubungan dengan orang dari Padang, keturunan Padang. Akhirnya ditentang sama keluarga si laki-laki. Mamaknya kalau bilang tuh kayak gini, ya mamak rugi dong besarin kamu nggak dapat balen. Paham nggak maksudnya? Nggak dapat mahar istilahnya, karena kan enggak, karena teman saya kan dari Jawa, kemudian pacarnya dari Padang. Kalau kayak gitu kan nggak bisa. Istilahnya dia ketika menikah pun nggak bisa menggunakan adat Padangnya, istilahnya kan kayak gitu. Makanya biasanya orang-orang yang entah itu patrilineal atau matrilineal ini biasanya akan menikah dengan orang-orang dari suku yang sama biasa. Karena untuk mempertahankan klan atau untuk mempertahankan kedudukannya. Seperti itu. Punya gambaran? Punya ya. Kalau saya tadi nggak ada harus membeli ya. Kalau di Jawa kan gelar-gelar kayak gitu masih tetap ada ya, walaupun sudah nggak harus membeli dan sebagainya kayak gitu. Nah ini untuk klan. Selanjutnya kalau ini kira-kira apa? Bentuk diferensiasi. Profesi ya. Nah jadi kalau kita lihat dari sudut pandang diferensiasi, profesi ini sama atau setara. Tidak ada yang lebih tinggi. Karena semua punya peran dan fungsi di dalam masyarakat. Tapi kalau kita lihat dari stratifikasi, bisa nggak? Stratifikasi itu bertingkat. Bisa nggak? Bisa. Indikatornya dilihat dari salary yang diterima. Atau gaji yang diterima. Biasanya seperti itu ya, orang kita itu, wah enak ya kerjanya jadi dokter, gini gajinya banyak, gini. Nah, kayak gitulah. Nah, itu berarti kan tolak ukurnya kita pakai yang stratifikasi. Tapi kalau diferensiasi diingat, kembali lagi mereka punya peran dan fungsinya masing-masing. Jadi dianggap setara. Kayak gitu. Ini untuk diferensiasi profesi. Terakhir ada diferensiasi agama. Ada 5 kan agama kita di Indonesia. Jadi diferensiasi agama di sini menekankan pada kesetaraan dan keharmonisan hubungan antar agama. Misalkan di sini ada umat Islam dan Hindu bisa hidup berdamai di daerah Ponggok, Blitar. Oh, iya kan? Loh, iya kan? Jadi istilahnya gini ya, toleransi itu bukan berarti kok kita mengikuti agamanya, tidak, tapi kita menghargai ajaran agamanya. Boleh nggak sih kita mempelajari ajaran agama lain? Boleh, selama tidak ini istilahnya lebih ke sosialnya boleh, tapi kalau untuk ke idealisnya kita tidak ya, istilahnya seperti itu. Tapi harapannya apa dengan kita memahami ada apa di luar? Oh, gentengnya aja. Jadi kenapa sih kok kita diharapkan bisa mempelajari agama lain? Ya harapannya supaya terjadi toleransi tadi. Dengan catatan kita tahu batasan mana yang dianggap toleransi, mana yang tidak, arahnya kan seperti itu. Ini untuk diferensiasi agama. Masih ada nggak ya bentuk-bentuknya? Oh, sudah habis. Oke, jadi selesai untuk materi yang harus kita bahas hari ini, mulai dari pengertiannya apa, kemudian ciri-ciri dari diferensiasi sosial, dan terakhir bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial. Sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau tidak ada, ganti saya yang nanya nanti. Sebelum saya bertanya, mungkin ada yang mau bertanya. Sebelum saya bertanya ke kalian, mungkin kalian mau menanyakan dulu? Tidak?
Kalau tidak saya tanya dulu. Ada yang mau menjawab relawan sebelum saya tanya? Oh belum ditanya wes jawab Bu. Ada nggak yang mau menjawab? Agatha nanti tolong dijawab ya. Nah, oke. Jadi konsep diferensiasi menurut pemahamanmu itu seperti apa Agatha? Saya tak lepasnya dulu. Permisi ya. Gunakan bahasamu, pemahamanmu seperti apa diferensiasi sosial itu? Jadi menurut saya diferensiasi sosial itu seperti sekumpulan orang-orang yang berbeda yang dikelompokkan berdasar budaya, agama, dan ras. Contoh kalau di lingkungan sekolah kita bisa melihat apa dari diferensiasi sosial? Dari warna kulit. Warna kulit. Ya, di sekolahan kita itu beragam ya. Iya, warna kulit. Dari ras apa ya lagi ya Bu? Kalau kelas 10, 11, 12 ini kan kita bisa melihat baik itu dari diferensiasi maupun stratifikasinya sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat dari diferensiasinya berarti mereka sama-sama menjalankan peran sebagai apa? Sebagai pelajar. Oke, terima kasih Agatha. Ya. Ada yang bisa mencontohkan diferensiasi sosial di lingkungan masyarakat yang kalian temui? Ada nggak? Ada. Anggun lagi ya wes nggak apa-apa Anggun. Nah yang jawab enggak ada Anggun loh. Nggak apa-apa. Contoh diferensiasi dari bentuk-bentuk yang sudah saya jelaskan tadi contohnya apa? Sebentar. Di masyarakat Bu. Ya di lingkungan masyarakat yang kamu temui. Diferensiasi perbedaan profesi. Contohnya, profesi kan banyak dengan kita langsung ke contohnya. Contoh Profesi yang kamu temukan. Oh, iya. Yang menunjukkan itu diferensiasi sosial. Contohnya kalau di nggak jadi profesi. Nggak jadi profesi Bu. Yang agama di lingkungan saya itu kan tetangga saya beragama lain seperti Kristen, Katolik, dan saya Muslim. Tapi itu bukan masalah. Ya benar. Iya, itu loh Bu maksudnya. Kan nggak bermasalah gitu loh. Iya. Ya, biasanya ini akan terlihat ya toleransinya ketika masyarakat kita cenderung heterogen agamanya. Ini kan mereka cenderung istilahnya tepo selironya itu lebih tinggi terhadap agama lain kayak gitu. Oke, saya rasa untuk materinya sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jelas? Jelas apa? Belas? Insya Allah jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini setelah saya tadi sudah menjelaskan, berarti kalian nanti saya beri waktu diskusi, saya berikan LKPD untuk dikerjakan. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Oke, tadi sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 dari sana atau dari sana? Kan acak satu dari kanan. Gak apa-apa. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, silakan duduknya berhadapan. Jadi kursinya digeser dulu, silakan duduk berhadapan. Ada Pak Galih, biar Pak Galih masuk dulu. Sampun.
Oke, baik, gini ya. Mbak Boen sama Rekian dengarkan dulu. Kan ini 1 sampai berapa? Situ sopo. Nah, jadi nanti gini nomor 1 2 3 4 puter 1 2 3 4 5 6 gitu ya muternya. Jadi nanti diingat-ingat, oh saya nomor 1, oh saya nomor 2 dan sebagainya. Sama, kelompok ini juga sama. Tentukan yang nomor 1 dari siapa, kemudian muter ke kanan ya. Kelompoknya Fauza juga nomor 1-nya dari siapa? Raset, kemudian ke Fauza, Audi, terus muter gitu ya. Diingat-ingat nomornya. Dengarkan dulu. Diingat-ingat nomornya. Jadi nanti ketika ditunjuk nomor 3 nggak boleh kamu nggak boleh gitu ya. Pokok misalkan nomor 3 yang harus maju dalam, ya pokoknya harus bisa. Makanya diskusi. Ini juga ya kelompoknya Kevin, kelompoknya Mofat, tentukan nomor 1-nya dari siapa, yang nomor 2 siapa, nomor 3 siapa sampai nomor 6. Boleh, yang penting kalian tahu nomor kalian. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah saya bagikan lembar kerjanya. Deren. Ikut ya ora apa-apa, Deren, ayo Deren. Jadi ikut diskusi aja. Nanti sambil ngecek. Oke, ini nanti silakan dikerjakan di sini ya. Nah, mengerjakan di sini, nanti dikasih alasan. Nomor 1 misalkan kamu jawab A, itu kenapa? Jadi ketika ditunjuk ke depan temannya bisa. Iya. Kelompok piro iki mau? 4 ya. Kerjakan di belakangnya. Nanti ditulis alasannya. Jadi misalkan nomor 1 kenapa kok ini? Tulis alasannya. Jadi ketika ada yang harus ke depan, dia udah minimal sudah tahu catatannya. Tuh. Oke, dengarkan dulu. Di situ ada 2 lembar LKPD ya. Aduh, sorry. Ada 10 soal pilihan ganda. Silahkan dengarkan dulu. Silahkan dikerjakan di lembar yang kosong. Tulis jawabannya, misalkan A itu alasannya apa. Nah, itu harus diskusi. Jadi ketika nanti kalian dipanggil ke depan, minimal kan sudah punya konsepnya seperti apa. Paham? Ya. Oke, kalau paham silahkan dikerjakan. Saya beri waktu berapa menit? 15 menit silahkan dikerjakan. Ya, nama kelompoknya silahkan ditulis, jangan lupa. Iya, di situ. Dalam. Iya. Ya, dikerjakan di lembaran situ. Nomornya ditulis, nomornya sesuai nomor kalian aja. Berarti bukan Mufat. Ya, jadi nama kelompok ditulis, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, gitu loh. Jadi nanti biar enak. Gitu.
Dalam. Iya, ini mau tak kirim. Ya sengaja memang nggak dikirim tadi. Kan ada materi di LKS. Oh, baik teman anak-anak, PPT-nya itu ada di draft yang pernah dulu awal saya kirim. PPT di draft yang link draft dulu itu loh, kan ada 5 bab yang tak kirimi ke kalian toh. Nah, ada di situ. Bu, ini gambarnya orang kerja apa? Dalam. Itu yang dimaksud kegiatannya apa orangnya yang berkumpul itu? Itu ras bisa. Ras. Oh, kelas juga bisa. Ini gambarnya ras. Kayak yang gambar laki-laki dan perempuan itu sebenarnya gambar, saya kelupaan. Gambar aslinya itu warna kulitnya ya yang ditekankan. Ayo diskusi, jangan hanya dibagi yang kamu ngerjakan ini itu enggak. Dalam. Nah itu, yang bab 3, ya ini. Pinan aja biar teman-teman tahu. Anak-anak saya ulang. Untuk PPT itu sudah saya pernah share link draftnya di grup. Silakan dicari bab 3 kalau nggak salah ya, Kevin ya. Perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kan ditulis alasannya. Itu Ya. sebelumnya ditulis kalimat ini enggak? Nggak usah. Enggak. Enggak. Oh rasa contoh-contohan dikerjakan sendiri aja. Ini lebu nakal kayak. Ya Allah piye. Guyon piye. Rasa caper toh. Stratifikasi sosial itu kan 3 derajat. Tak harap ini. Kode toh, PPT ini toh. 4 masuk no. Kan fisik, ciri fisik. Karena ciri fisik. Ciri itu kalian. Nomor berapa? Kalian Bu, cirinya organisasi sosial itu ada ciri fisik. Sosial. Apa? Ciri fisik, sosial, budaya. Bufika mau loh. Sosial. Sosis publika. Good fisik karo Kirim nih grup apa? Sosial ya. Apa? Enggak, jangan dicilang nanti biar bisa dipakai kelas lain. Makanya dikerjakan di situ loh. Ya wes. Enggak apa-apa wes. Jadi di sini enggak? Maksudnya di sini loh, di sini dikerjakan di sini. Tadi kan saya bilang toh diisi di lembar yang kosong. Dikerjakan. Bu dikasih alasannya. Iya, nama kelompoknya ditulis juga. Iki kok malah ngegame. Bu, enggak gelem mewangi loh, Bu. Ngalah, alasan wae. Ya, 10 menit lagi, 10 menit lagi. Bu, ini enggak apa? Kalau acak enggak apa? Nggak apa-apa. Kan nanti majunya ditunjuk nomor 2, yang penting nomor loro yang genal, ayo rapopo.
Nomor 1. Ya, tapi yang Sopo toh? Diferensiasi sosial karena pengelompokan berdasarkan pekerjaan. Adanya profesi Pak Doni dan temannya termasuk penggolongan berdasarkan pekerjaan. Oke, berarti ini menurut kelompok 1 diferensiasi sosial. Kelompok 2? Oh, saya. Alasannya apa soalnya? Jawabannya plus alasannya. Jawabannya C, diferensiasi sosial. Karena Pak Doni hanya beralih pekerjaan, tapi tetap sebagai pedagang. Ya? Ya. Oke, kelompok 3. Diferensiasi sosial karena Pak Doni memiliki peran yang sama dan memiliki hak untuk memilih pekerjaannya. Kelompok 4. Sosial karena memandang kejualan bakso lebih menguntungkan dibanding kejualan buah yang juga tidak Kelompok terakhir. Jawabannya status sosial karena Pak Doni tidak melakukan pemindahan profesi yang membuat pekerjaannya berubah. Oke, dengarkan. Ada 2 jawaban dari teman kalian. Yang pertama diferensiasi sosial dan yang kedua status sosial. Maka silakan dilihat soalnya. Mencoba berjualan buah di pasar, kemudian merasa jualannya tidak menguntungkan, akhirnya dia berubah pekerjaannya menjadi mencoba berjualan bakso. Berarti di sini termasuk diferensiasi sosial, diferensiasi pekerjaan karena perannya tetap sebagai pedagang. Berarti nomor kelompok 1 sama kelompok 3 jawabannya benar. Silakan kembali. Oke.
Jawabannya yang E, 3, 4, dan 5 karena mencangkup budaya sosial dalam masyarakat. 3, 4, dan 5 karena mencakup apa tadi? Oke, kelompok 4. Dari kelompok saya ini menjawab A 1 dan 1, 2, 3 dikarenakan perbedaannya pekerjaan. Pak menengok, Pak. Kelompok 3. 2, 3, 5 karena ciri sosial merupakan cara pada masyarakat terhadap masyarakat lain. Selanjutnya kelompok 2. Temannya aja menghadap ke temannya. B 1, 2, 4 karena salah satu kaitan ciri sosial adalah cara pandang masyarakat. Jawabannya nomor 2 tadi apa nomor 2? B 3, 1, 2, 4. Oke. Kelompok 1. Jawabannya A 1, 2, 3 karena adanya sosis BK bagian dikelompokkan berdasarkan pekerjaan. Dari nomor 1 sampai 5 kalimat yang digolongkan berdasarkan pekerjaan adalah nomor 1, 2, dan 3. Oke, baik. Di sini ciri diferensiasi berdasarkan ciri sosialnya. Tadi sudah dijelaskan itu berdasarkan ciri pekerjaan, ya. Maka yang menunjukkan ciri pekerjaan atau ciri sosialnya itu adalah yang nomor 1, 2, dan 3. Berarti jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 5 saja yang benar. Kelompok berapa? 4, sorry, kelompok 1 dan kelompok 4 yang benar. Silakan kembali. Kalian dengarkan dulu. Kalau kemarin kalian dapat materi, kemudian kalian bisa mempelajari di rumah. Hari ini kita coba kalian materinya hanya yang saya tampilkan. Kemudian kalian saya minta untuk diskusi bagaimana evaluasi dari kalian. Lebih enak yang mana? Yang seperti pertemuan sebelumnya atau yang hari ini? Gimana? Apakah hari ini juga menyenangkan atau tidak? Tapi tetap nanti ya, untuk kelompok yang skornya tertinggi tetap mendapat reward, ada penambahan nilai. Maka bisa kita simpulkan, oke, dengarkan dulu, bisa kita simpulkan untuk hari ini diferensiasi sosial itu secara umum kita membahas tentang apa? Diferensiasi sosial secara umum kita membahas tentang apa? Tentang adanya perbedaan keberagaman, di mana perbedaan dan keberagaman tersebut dianggap sama atau setara, harusnya seperti itu ya. Jadi kalau diferensiasi kita melihat fungsi atau peran yang mereka jalankan seperti itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian akan membahas tentang stratifikasi sosial. Kalau kalian kemarin harusnya membuat mind map, maka untuk pertemuan berikutnya sama, silakan kalian pelajari dulu. Hari ini post testnya nggak jadi, berarti besok hari Senin kita akan ada post test untuk materi diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi di rumah silakan dipersiapkan. Jelas? Oke. Kalau jelas, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Anak-anak, tolong perhatian ya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas kerjasama kalian dan terima kasih atas antusias kalian.